Ya, paman tamat ta'abil umrah ilal haji, paman taisaro minal haji. Setiang sing haji tamat, itu bayar, dan wajib bayar nopo. Apalagi haji Indonesia, mesti nopo. Saya kira Allah kamu kasih nopo. Kasih dironu nakal, Allah kasih dironu. Lalu kalau balik matur tentang putih-putih belum mau. Kasih dironu orang. Itu kasih nakal. Wong haji di umroh siro kaminya. Makanya ini musim haji pulau terang. Pulau itu derek haji, tapi kapan-kapan ya. Jelas itu uang alim merasa berusaha kok. Jadi kalau kapan-kapan bisa Allah atau apa gitu. Terus kalau yakin haji bukan apa. Kami sampai mengkudu mulai belajar itu yakin. Nyata. Pulau tiap musim haji itu mulai ringin. Kantor saat ini dua adat belajar bab haji. Mulai kitab orang dulu sampai kitab orang sekarang. Ini ngomong musim haji kalau terang. Mulai kitab kayak Syarah Muslim karangannya Imam Nawawi. Kitab-kitab dulu sampai kitab sekarang kayak karangannya Said Muhammad, fatwa-fatwanya ulama sekarang termasuk ulama modern. Ini gue ngeten kalau terang. Haji ini bukan terkenal bisa dilakukan satu ifrad, dua tamattu, yang ketiga haji kirah. Ya, haji nopo. Haji ifrad itu menyelesaikan haji sempurna, kemudian umroh. Kalau tamattu kebalikannya, umroh sempurna, kemudian nopo. Kalau kirah nak kalah. Haji di umroh nopo kirah. Mana caranya kirah? Para kritikus ahli hadis, termasuk Imam Nawawi ketika nyarai Muslim itu protes. Bagaimana mungkin tiga kaifiyah ini ada? Sementara secara sejarah, itu disepakati Rasulullah banyak sekali berhaji. Rasulullah itu haji namun sepindah, yang pertama dan yang terakhir. Bagaimana mungkin Rasulullah yang haji sekali, kemudian melahirkan tiga cara? Nah, Nabi mau haji bisa, itu bisa kayak haji mau sepisah, mau kita. Bagaimana mungkin Rasulullah haji sepisah, tapi melahirkan tiga tiga. Padahal tiga kaifiyah ini saling berlawanan. Kowe nak ifrad mesti ra tamattu, nak tamattu mesti kan ifrad. Nah, kira nak kalah bodoh-bodoh. Napa? Wah, sampai sekali fokus koyo ngono ae. Bener sih nak hukum Islam yang sampai dengar-dengar itu sebagian ya tasamuh dalam bahasa fikih itu tasamuh. Ya mudahnya begitu, tapi hakikatnya tidak begitu. Kemudian terjadi perdebatan sampai. Tapi yang jelas ini wau terang memalik. Apapun masalahnya dalam ifrad tamattu kirah, medhit itu dosa. Batil itu dosa. Aja sampai wong dangdutan wae ana acara makan. Wong ketoprak ana acara makan. Sementara wong saleh itu ana ritual medhit. Iku gak tradisi Islam. Mergo kok terkenal ternyata wong saleh ku medhit-medhit, nak wong dolen ngomong. Iku sampai ana kejadian niku. Sehingga semua sesajen yang salah dalam tradisi jahiliyah itu diganti ulang oleh hal yang sama dalam tradisi Islam. Ya, kalau ada sesajen diganti apa? Korban al-hadiyah apa? Wah. Misalnya antar preman sering jajak nong Islam diganti sedekah, diganti apa zakat. Mane Quran jelas-jelas jawab fasol li rabbika wanhar. Kowe nak berhaji ning Mekah, wis salat tok ning Ka'bah bar mulai, Mas. Sabar mulai kalah Abu Jahal, Abu Jahal nak berritual nyembelih unta. Mosok kowe nabi bar salatmu, mulai fasol li rabbika wankar itu nyanyi napa? Ada jahiliyah, kemudian duwe pesta tetap. Jadi di kantor-kantor soleh, ini medhit itu tobat medhit itu gak tradisi ini para nabi. Dia ora tradisi ini wong tua. Pak, itu tradisi ini ranten dia. Tradisi ini apa? Penjenengan ngerti. Terus semua ayat-ayat tentang al-hadiyah wal qolah itu menggantikan wa ya'aluna lima la ya'lamuna nasibam mimma razaqnahum tawailus alunna amma kuntum napa wa ya'aluna lillahi kana. Sing perlu sampeyan catat kata lillahi. Kita sing para kiai itu mulai dulu orang-orang kafir jahiliyah sithik-sithik yang muni lillahi atas nama napa?
mulai rian Allah itu kalah-kalah. Ya, digawe nopo? Kalah-kalah. Jadi ini penting kita pegang itu. Lalu sampai kita istirahat Allah. Ataupun Allah malah ta'lamun. Jangan sampai kita mengatasnamakan hukum sebagai hukum Tuhan. Sebetulnya itu hukum kita sendiri. Makanya dalam sejarah ini rumah tenang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu orang paling menghindari kata hadza hukmullah. Menghindari kata hadza. Sayyidina Umar itu orang alim, dia sahabatnya Nabi. Ketika punya keputusan itu sering benar. Sampai zaman Rasulullah Sugeng saja, Umar itu ide-idenya sering dibenarkan Quran. Dia sering dibenarkan apa? Tapi ketika Rasulullah wafat dan orang mengkiblat ke Umar karena sering ide-idenya dibenarkan Quran, sampai sering Sayyidina Umar kalau menentukan hukum itu sahabat yang putus-putus bilang hadza hukmullah. Pasti yang diputuskan Umar itu hukmullah. Apa kata Umar? La taqulu hadza hukmullah. Jangan katakan ini hukmullah, walakin qulu hadza hukmu Umar. Tapi katakan ini hukumnya Umar. Kenapa ya Umar? Iya, kalau hukumnya Allah nggak mungkin salah. Kalau keputusan saya mungkin salah. Dengan kamu katakan ini keputusan Umar, suatu saat kalau kelihatan salah ya ganti saja. Ternyata betul. Ketika Umar masih Sugeng beberapa kali keputusannya dibantah Ibnu Abbas, dibantah Zaid bin Sabit. Dan kemudian ya di-cancel, sebagian dibatal. Kayak yang terkenal itu masalah Hajariyah sama Yamiyah. Ini tentang Faro itu orang masalah yang rumah. Nak nganggur status akun sakit, malah atau nak nganggur status waladir, malah mendawil. Lu tuh barang betul anak yang sakit, berarti posisinya dulu mau. Malah satu bagian dan menurut statusnya atau gara-gara status dulur kandung malah. Tapi nak disebut awladir malah mendawil. Kan lucu dulur kandung gantung warisan tapi nak li untuk apa? Umar diprotes ya Amirul Mukminin hal abuna yakunu hajaron vulkan fil yamni. Nah ngono bapakku pateni mau anggap ae watu sing buang ning sego sampai masalah ini dikenal masalah Hajariyah, masalah yang akhirnya dulur sakit dianggap radhi bapak, dianggap mau dulur li. Ini tegene masalah awal itu. Itu ya Sayyidina Umar ya taslim, ya kalau begitu ya sudah. Paham ya? Dan ini tunjukno betapa bahayanya saat ketentuan hukum barangnya hukum itu tidak bisa direvisi. Tapi kalau hukum Umar, dan itu dalam masalah asal fikih banyak sekali. Keputusannya Abu Bakar dirubah Umar dirubah Utsman. Tentu yang masalah ijtihadiyah nih, yang tidak masalah pakem, tidak masalah akidah. Itu banyak sekali. Termasuk yang populer ya masalah sudut bab sulus nopo. Jadi sulus sampai sudut orang kok asul masalah, tapi salusin pada fardis jauh sih. Cuma ruwet. Mulane tak pelajari, kamu perjalanan sama anak belajar. Cuma ini benjenengan ngertos, jadi memang masalah-masalah dalam hukum Islam itu terus lalu pertanyaan ketika pesta nenggone sesajen niku rupa daging unta, daging wedhus, daging sapi apa bisa digenti misalnya karena kita ada kuat kurban terus digenti buah-buahan atau digenti dutan atau digenti roti yang penting foto-foto ono-ono pesta lah ulama itu mulai geger nak oleh digenti kok misalnya mau suka biasanya mangan keju dan pizza, engkau kurbannya nggak pizza. Pokoknya taruh kita itu apa boleh sesuatu yang walau besar itu diuangkan? Apa boleh udhiyah dikalengkan? Apa boleh takbir misalnya al-hadyu kudu dihadiahkan ke fuqaraul haram? Apa sekarang boleh al-hadyu dikalengkan kemudian dikirim ke Ethiopia? Wah ulama satunya juga sitok darani. Oleh Mekah juga rabutan daging kurban. Di situ orang oleh itu penduduk nopo. Mekah. Itu kalau sudah begini ini sudah istihadiyah. Sudah masalah nopo? Istihadiyah. Nah masalah istihadiyah yang terus ada polemik sampai nanti. Tapi nak masalah merdin itu haram mujmalah. Jadi sampai wong soleh anak ritual terus garingan itu mau kalah sampai wong patek-patek di acara penuh dengan keenakan, penuh dengan kepes. Paham ya maksudnya wae aluna lima layak lamu rana tiba
mimma razaqnakum tawwa ila tusaluna amma kuntum